Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan kita hari ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif. Yang dimaksud dengan teks persuasif adalah sebuah teks yang menyajikan saran, ajakan, atau bujukan kepada masyarakat untuk menyetujui sebuah gagasan yang ditawarkan atau melakukan suatu tindakan secara sukarela. Kemudian, struktur teks persuasif ada 4. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga ajakan-ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Kemudian kaidah kebahasaan teks persuasif itu ada beberapa. Yang pertama menggunakan kata bujukan, yang kedua menggunakan kata kerja imperatif, yang ketiga menggunakan kata-kata teknis, dan yang keempat menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Selanjutnya kita akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif, yaitu yang pertama teks Sumpah Pemuda. Sebelumnya kalian baca dan cermati teks Sumpah Pemuda ini sebelum menelaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Menelaah struktur teks Sumpah Pemuda. Yang pertama, pengenalan isu adalah berada di nomor yang pertama. Sedangkan untuk rangkaian argumen itu berada di nomor 2, 3, dan yang keempat. Untuk pernyataan ajakan itu ada di nomor 5 dan nomor 6. Kemudian yang terakhir penegasan kembali itu ada di nomor yang ke-7. Selanjutnya kita akan bahas menelaah kebahasaan teks Sumpah Pemuda. Yang pertama yang kita bahas adalah bujukan atau ajakan. Berarti di dalam teks itu mengandung sebuah ajakan untuk kita lakukan. Contoh yang pertama, dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kamu harus, jadi ada kata harus, bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi di dalam kalimat ini adanya unsur ajakan kepada pendengar atau pembaca untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang B, pendapat. Ini adalah suatu pendapat seseorang kepada teks Sumpah Pemuda. Kemudian yang C, fakta. Fakta ini adalah kenyataan yang ada pada Sumpah Pemuda. Kemudian D, kata teknis. Kata teknis itu atau istilah. Jadi istilahnya itu ada 4, ikrar, senjata, modal, dan predikat. Kemudian yang E, konjungsi kausalitas. Jadi ada kata-kata karena itulah. Kemudian yang F, kata kerja mental, itu ada kata-kata mewujudkan, melahirkan, kemudian menyambut, mengambil, menghadapinya, mengucapkan, mengusir, dan memporak-porandakan. Kemudian yang G, kata peruncukan. Ini tidak ada kata peruncukan pada teks Sumpah Pemuda, seperti kata berdasarkan data, merujuk pada pendapat, itu tidak ada. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks, yaitu internet dan haki. Sebelumnya kalian baca dulu teks ini terlebih dahulu ya, supaya kalian lebih paham. Menelaah struktur teks, internet, dan haki. Pembahasan
Yang pertama, pengenalan isu itu ada di paragraf ke-1 dan paragraf kedua. Kemudian rangkaian argumennya itu berada pada paragraf ke-3 sampai ke-5. Untuk ajakan-ajakan itu ada di paragraf yang ke-6. Kemudian untuk yang penegasan kembali itu ada di paragraf yang ke-7. Menelaah kebahasaan teks, internet, dan haki. Yang pertama, pernyataan bujukan. Pernyataan bujukan merupakan tanda utama dari sebuah teks persuasif. Kalimat atau pernyataan yang berupa bujukan itu ditandai dengan kata penting, harus, sepantasnya. Nah, pada teks persuasif, internet, dan haki, kata-kata bujukan itu ada katanya harus, kemudian jadikanlah, dan bersyukurlah. Kemudian yang kedua, terdapat pendapat atau opini dan fakta. Pendapat atau fakta teks persuasif merupakan data pendukung untuk menyatakan warta dan memperkuat ajakan. Pendapat merupakan kepingan yang muncul sebagai ajakan, sementara fakta disajikan sebagai dasar untuk mengajak untuk melaksanakan sesuatu tersebut. Contohnya, pada internet dan haki, teksnya yaitu yang ini. Kemudian, yang ketiga, menggunakan kata teknis. Kata teknis atau disebut juga dengan istilah. Jadi, di dalam teks persuasif internet dan haki, kata teknis itu seperti ini. Kemudian yang keempat, menggunakan kata penghubung argumentatif. Jadi, kata penghubung argumentatif ini kata penghubung yang pertanda korelasi alasan seperti jika, sebab, karena, dengan, dan sebagainya. Kemudian, pada teks persuasif internet dan haki, kata penghubungnya yaitu seperti ini. Akibatnya mereka menyesal, Kemudian yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental yakni kata kerja aneh yang tidak sanggup dilakukan secara fisik yang sanggup dilihat. Pada teks persuasif internet dan haki adalah yang ini. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.